pagi anak-anak. Pagi Ibu. Silakan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Monggo, ketua kelas DPP apa? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat diterima dengan mudah dan bermanfaat kelak. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, marilah kita lanjutkan materi berikutnya pada yang pertama. Tadi 3.2 yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, minggu yang lalu sudah kita bahas ada peran lembaga penegak hukum yang menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah kehakiman, yang ketiga adalah kejaksaan, yang Dari temuan PPATK, aliran duit mukas juga mengalir ke kasino judi di luar negara mencapai 560 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB mencapai ratusan miliar, bukan hanya 1 miliar seperti diklaim selama ini. Mahfud juga mengungkap Lukas NMB memiliki manajer pencucian uang. jumlahnya lengkap, ya, yaitu 36. Silakan membentuk kelompok sebanyak 5, ya. Nanti kelompok yang pertama akan membahas tentang korupsi yang kata tadi. Yang pertama yaitu tentang konsep apa itu korupsi. Dan yang kedua yaitu latar belakang kenapa terjadinya korupsi. Yang ketiga yaitu kewenangan, hubungan antara kewenangan dengan korupsi. Yang keempat, dampak dari korupsi. Yang kelima, kalau sudah korupsi ada dampaknya, bagaimana cara menyelesaikan peristiwa atau korupsi. Oke, silakan membentuk kelompok anak-anak. Silakan kelompok yang sudah ada kemarin, ya, sebanyak 5. Yuk silakan. Ya, kelompok. Ustaz, ya. Ya, silakan gitu ya. Kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Sekarang tinggal mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan konsep dari korupsi. Perkenalkan, saya Nasrul Sandia Firasa, absen nomor 22. Saya Nikita Serdana Cuma Jomara, absen nomor 4. Saya Nanda kelas 2, absen 21. Saya Manufatur Alisa, absen 13. Saya Nanda Sama 19. Saya
Mau tanya? Ya. Iya. Kan ini membahas tentang korupsi. Jadi mengapa sih kok korupsi ini bisa menjadi kayak apa ya namanya? Perilaku yang tidak bisa dihilangkan dari pejabat-pejabat yang ada di negara kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fikri. Korupsi bisa terjadi karena tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Nanti kita bahas di kelompok berikutnya, yaitu latar belakang terjadinya korupsi. Silakan ditutup. Mohon maaf bila ada salah kata karena jadi presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan atasan tentang korupsi. Nah, kami langsung ke pembahasannya. Salah satu faktor yang mendorong korupsi adalah yang pertama, korupsi yang orang berjumlahnya itu kan kepentingan para penyelenggara negara. Yang kedua, masyarakat politik serta kekuasaan. Yang ketiga, terkait dan perkara negara yang pada sifat keagamaan atau manusia. Yuk. Yang kelima, gaya hidup yang produktif. Yang keenam, dorongan keluarga. Yang ketujuh, kurang adanya sifat keteladanan pemimpin. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan. Mungkin itu saja yang bisa kita presentasikan hari ini. Kalau tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kewenangan, hubungan antara kewenangan dengan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan kewenangan dengan berkorupsi. Pada dasarnya korupsi itu sangat rentan pada hubungannya dengan kewenangan. Pertama, Satu, jika orang yang mempunyai kewenangan yang cenderung akan melayani dengan semacam melakukan korupsi. yang kedua, jika seseorang jabatan rangkap berpotensi lebih tinggi di korupsi. Yang ketiga, orang yang suka mendiskriminasi atau konflik kepentingan atau berpihak atau pemberian pelayanan secara berbeda, maka ia juga berpotensi melakukan tindak korupsi. Sekian dari informasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa sih dampak yang timbul dari korupsi. Apa saja sih dampak dari korupsi? Korupsi itu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan antara pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Apa dampak korupsi terhadap lingkungan? Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging. Kasus illegal logging memberikan kerugian negara yang terjadi sampai 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Kemudian dampak korupsi bagi pelaku. Yang korupsi dan perbuatan curang lainnya juga perlu disampaikan yang jelas biar bisa kehilangan pangkat dan jabatannya. Nama baik, reputasi dan hubungan yang hancur dan berkepanjangan dan sebagainya. Bagaimana dampak korupsi terhadap penegakan hukum di Indonesia? Dampak korupsi menghambat jalannya fungsi pemerintahan sebagai pelaku kebijakan negara. Hambatan yang terjadi di antaranya menghambat peran negara dalam mengatur
Solusinya yang pertama yaitu melakukan penyelidikan dalam terhadap kasus korupsi yang menjerat Gubernur Lukas NMB. Lalu yang kedua, pendalaman materi pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka yang dilakukan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia yang membongkar perjalanan Lukas ke luar negeri dan permainan judi yang ia lakukan selama ia di Malaysia, Filipina, dan Singapura. Terlibat mengajar tentang politik, hukum, dan keamanan untuk Polhukam. Mahfud MD bekerjasama dan berkoordinasi dengan Polri, Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis TNI untuk membantu KPK melakukan penegakan hukum pada NMB. Selanjutnya pengalihan penyelidikan oleh KPK dari surat pemerintah penyelidik nomor titik 9 garis miring 01.00 garis miring 01 garis miring 07 garis miring 2022 tanggal 27 Juli 2022 menjadi laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKPK 36 garis miring 0200 garis miring 22 garis miring 09 garis miring 2022 tanggal 1 September 2022. Selanjutnya penerapan pasal 21. Semua kita tayangkan, kita bahas dari masing-masing kelompok. Maka yang terakhir kita mengambil kesimpulan dari judul video yang kita lihat tadi bersama, yaitu kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, di mana Lukas sudah melaksanakan berbagai transaksi, antara lain ada transaksi judi yang besar tadi di Malaysia, di Singapura, satunya di mana tadi? Filipina. Ya. Yang kedua, pada kelompok yang kedua, yaitu tadi sudah menjelaskan tentang konsep daripada korupsi, ya. Kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, yaitu sudah menjelaskan latar belakang. Kenapa orang-orang itu berkorupsi? Anak-anak korupsi itu seperti luka yang ada di tubuh kita. Hanya saja luka itu sudah sampai ke tulang. Jadi kalau luka sudah sampai ke tulang, pengobatannya sangat sulit. Hilang satu, tumbuh 1000. Ya. Kemudian kalau sudah diobati, kemudian masih dalamnya masih ya ada lagi. Jadi kalau sudah diselesaikan satu, muncul lagi berbagai macam lagi korupsi. Nah, kemudian setelah itu, tadi kalau sudah latar belakang, kemudian konsep latar belakang, kemudian kewenangan. Ya, dari kewenangan kemudian kita harus bagaimana? Tadi kelompok kewenangan siapa ya? Ya, coba hubungan antara kewenangan dengan korupsi. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita punya jabatan yang mutlak atau seseorang memiliki rangkap jabatan, mereka tuh memiliki potensi untuk berkorupsi karena mereka juga memiliki jabatan yang tinggi sehingga mereka memiliki koneksi dengan keuangan. Oke, ya. Tidak lupa yaitu dari latar belakang korupsi terjadi yang pertama, kita harus mempunyai rasa iman, ya, dan takwa kepada Tuhan Yang Esa. Kalau insya Allah kalau sudah rasa iman kita kuat, kita tidak akan berbuat hal yang tidak baik. Nah, kemudian dari korupsi ini tadi ada dampak-dampaknya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Coba solusinya bahwa korupsi ini harus diselesaikan secara koordinasi. Baik dari koruptornya harus bersedia kerjasama jika ada pemeriksaan. Kemudian dari aparat-aparat yang mengurusi tentang korupsi. Oke? Sekian anak-anak, barangkali ada pertanyaan tentang materi korupsi? Sudah jelas semua? Ya. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bu Ida, di dalam pelajaran tentang korupsi ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terjadi beberapa korupsi yang bilang satu tumbuh 1000, maka kita mulai dari diri kita sendiri agar
agar diri kita tidak korupsi. Mulai di sekolah adalah korupsi waktu, kemudian yang berikutnya adalah korupsi yang berhubungan dengan uang. Oke?